Kisah punya cerita ini, mengunggah suatu kesan yang menakutkan, bikin bulu kuduk merinding, tapi mengasyikkan juga sih, diceritakan larut di tengah malam, buat hiburan bikin penasaran berujung ketagihan. Kisah punya cerita ini, kisah cerita rakyat, kerap kali terjadi di lingkungan warga masyarakat, entah cerita fiksi terinspirasi, entah cerita nyata, bahkan cerita fakta, tapi mengurai cerita yang mengedukasi, terinspirasi bagi semua, memuat pesan pengalaman dan berisi kesan lelucon hiburan. Tak lupa dengan kemurahan dan kerendahan hati, like, share, subscribe dengan komennya, semoga bermanfaat bagi kita semua, dengan meraih rezeki yang halalan, thayyiban, barokah dan melimpah, serta berbagi pada sesama saudara kita, kaum duafa, fakir miskin dan anak-anak yatim yang patut dan layak berhak menerimanya. Amin 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 ya robbal alamin. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam mingguan orang-orang menyebutnya malam panjang. Lagian perlu cari hiburan, syukur-syukur hiburan yang gratisan. Kali ini bocah anak-anak sekolah masih kelas 2 atau kelas 8 di bangku SMP. Sejak siang hari sudah sepakat entar malam mingguan, ada tontonan di tempat Abah Haji Rojak, acara hajatan kawinan anaknya. Hiburannya dangdutan bareng jaipongan. Begitu infonya, waduh, mantap nih. Pastinya bakalan banyak penontonnya, dari pelosok desa hingga perkampungan, hadir ikutan dangdut jaipongan bergoyang ria. Siapakah Abah Haji Rojak? Abah Rojak ini cukup dikenal, warga sekampung hingga ke pedesaan pada tahu, siapa itu Abah Rojak. Bahkan tingkat kecamatan juga banyak yang tahu, Abah Rojak ini tinggal di pedesaan tapi kaya raya, bandar bahan bangunan, usahanya toko material, bandar ayam dan punya gudang beras juga, dengan penggilingan padi, boleh dibilang sosok Abah Rojak ini, maju pesat usaha di kampungnya. Info kabar akan ada hiburan dangdutan dengan jaipongan ini, jauh-jauh hari sudah menyebar, hingga ke pelosok kampung di pedesaan. Tempat hiburannya sudah pada tahu, di lapangan depan rumah Abah Haji Rojak, pemangku hajat. Menjelang tiba waktunya malam mingguan, sejak siang hingga petang hari, itu di lapangan sudah ramai riuh sama pedagang, apalagi di atas panggung hiburan, banyak orang yang sedang mengatur persiapan alat musik dangdutan dengan alat gamelan jaipongan. Tampaknya itu bocah murid SMP, anak-anak berlima yang sudah pada janjian. Kelihatannya sudah nggak sabaran, sehabis sholat waktu maghriban, itu Sabirin bareng temannya Kanta. Mereka sudah pergi, berjalan kaki berduaan, karena rumah tinggalnya agak jauh menepuh ke tempat hiburan. Mereka juga sudah janjian dengan teman lainnya, akan berkumpul di rumah Soleh, masih agak mendingan, tidak terlalu jauh ke lapangan tempat hiburan. Seketika itu mereka berlima sudah pada kumpul di rumah Soleh, kelihatannya di jalanan sudah mulai ramai. Orang berjalan kaki, hingga yang pakai kendaraan pada bergegas pergi menuju lapangan hiburan, sementara suara alunan musik dan gamelan jaipongan, terdengar menggema dari kejauhan. Tiba saat dan waktunya usai sholat Isya berjamaah, mereka berlima siap-siap bergegas berjalan kaki, menuju ke lapangan tempat hiburan, beriring dengan warga lainnya, yang lagi haus hiburan ingin menonton musik dangdutan dan gamelan jaipongan, sekalian ikutan bergoyang ria, sembari melihat orang yang mau saweran. Begitu mereka berlima tiba di lapangan, tampaknya acara sudah dimulai, dua panggung besar berseberangan sedang beraksi, pengunjung riuh ramai nampak berdesakan, pada merapat mendekat panggung hiburan, lampu-lampu dalam panggung pada gemerlapan, kelap-kelip nyala lampu memutar, hingga di tepian sekitar panggung, lampu-lampu menyala terang gemerlapan. Pengunjung penonton berdesakan, banyak yang berjoget, bergoyang pasangan lantas di panggung seberang, seru juga penari jaipong, pada bergoyang saweran, tarik terus sedulur. Sampai subuh jangan kendor dulur-dulur. Suasana di panggung semakin semarak berdangdut ria, sambil saweran sembari bergoyang, goyang itik goyang ngebor goyang gergaji segala, campur aduk bro. Menjelang akhir acara musik hiburan dangdutan, begitu pula acara di panggung jaipongan, semakin memuncak riuh semarak, dangdut berdendang tarik terus sambil bergoyang, ketuk gendang tari jaipong semakin seru lagi saweran. Tak disangka tak diduga,
Lagi pada asyik penonton riang gembira ikut bernyanyi di panggung hiburan, tiba-tiba siraman air hujan deras berhembus diterpa angin kencang, menyiram basah penonton. Tampak riuh penonton bubar lari berhamburan, mencari tempat berteduh jalan berlarian belingsatan. Suasana di lapangan mulai nampak lengang, penonton berangsur berkurang. Tapi, bagaimana dengan kelima bocah anak sekolahan, yang ikutan nonton hiburan? Tampaknya, yang 4 orang anak, ikut berteduh di pos kamling, di tepi jalan ke arah pulang, tapi temannya ini si Kanta yang ketinggalan, entah dia berteduh di mana. Kelihatannya keempat anak itu, selain ikut berteduh di pos kamling, sekalian mereka menunggu si Kanta, teman yang ketinggalan dari lapangan. Lantas, tak lama kemudian, datang 2 sosok bapak-bapak parubaya, singgah di pos kamling juga, ikutan berteduh. Lalu menyapanya sama anak-anak. "Hai Tong, sudah larut malam begini. Abis pada main dari mana Tong?" "Itu Bang, barusan pulang dari lapangan, nonton dangdutan sama jaipongan." "Waduh, mantap juga dong. Masih bocah lu, udah demen nonton dangdutan sama jaipongan." "Iya Bang, barusan tuh lagi asyik joget bergoyang. Lagunya Bang Haji Roma judulnya Boleh Saja, tiba-tiba mendadak diguyur hujan ya penonton bubar." "Widih, beneran mantap lu. Fansnya Bang Haji Roma hidup Forsa. Lagian nama lu siapa Tong?" "Nama aku Komar Bang, yang ini Soleh, sama yang ini si Adin. Kalau yang itu si gembrot badan gemoy, duduk mojok melulu siapa itu?" "Oh dia namanya Sabirin Bang." "Kalau nama panggilan abang siapa Bang?" "Nama abang panggil saja Bang Saminan atau Bang Minan, petugas ronda di kampung ini." "Kalau ini Bang Nasihin panggilannya Bang Nas, komandannya petugas penjaga ronda malam minggu ini." Sambil menunggu reda hujan di pos kamling, itu percakapan berlanjut terus, lalu mereka dari percakapan, saling mengenal satu sama yang lainnya, hingga Bang Saminan menanyakan sama anak-anak itu, rumah tinggal mereka pada di mana. Begitu Bang Saminan tanya rumah Sabirin, ternyata rumah Sabirin jauh juga di kampung Jaha Cigelang. Tampaknya hujan semakin deras, tiba-tiba percikan cahaya kilat halilintar. Lalu suara petir menggelegar keras sekali, mereka nampak kecut ketakutan seraya kedinginan. Tanpa disengaja, Saminan bercerita masa silam sama Nasihin, di pos kamling ngeriung barengan di hadapan anak-anak. Mereka ikutan mendengarkan, apa yang diceritakan Bang Minan dengan Bang Nasihin. Begini katanya, "Itu rumah tinggal si Gemoy Sabirin, di kampung Jaha Cigelang, lumayan jauh juga, tapi banyak cerita misterinya Nas. Kalau jalan ke sana pasti lewat makam kuburan gede. Dulu saja Abah Sakirin pakai sepeda ontel, pulang pengajian dari majelis Jaha. Abah Sakirin pulang malam sendirian, begitu dekat kuburan yang di pohon gede itu, sepedanya mater melulu, kagak mau jalan, rodanya dipaksa diputarnya berat, kagak mau gerak. Lalu sepedanya ditinggal di jalan sama Abah Sakirin, lantas si abahnya kabur lari belepotan, merinding mendengar ada yang ketawa cekikikan di atas pohon gede, mirip Nyai Kunti Genderewo lagi cari mangsa. Kala itu si abah lari kencang, terbirit-birit ngos-ngosan kocar kacir ketakutan, begitu si abah tiba di rumah, abah keleyengan nyaris pingsan. "Wih, serem banget, angker beneran itu Nan. Lagian gua juga sama. Dulu berdua sama si Dulah, pulang kondangan hajatan sunat anak si Kamang, balik malam sehabis waktu Isya, pohon gede di makam sonokan, ada 3 pohon, itu dahan daunnya rimbun, mana gelap lagi. Begitu gua lagi jalan bareng si Dulah, di atas pohonan di sawer pasir. Dulah penasaran, begitu ditengok ke atas pohon, lalu dilihatnya, muncul penampakan, 3 sosok mirip kuntilanak gentayangan, pakai gaunnya warna putih, lusuh kusam di atas pohon, rambutnya mengurai panjang. Sambil pada ketawa cekikikan, lagian di belakang ada penampakan pocong, itu jalannya loncat-loncat mau mengejarnya. Merinding gua lihatnya bareng si Dulah, kagak pikir panjang lagi, gua berlari bareng si Dulah, langkah 1000 belepotan kocar kacir belingsatan, saking takutnya kabur di jalanan gelap-gelapan angker. Gua bareng Dulah hampir nyungsep. Apalagi kalau bekas hujan begini, itu jalanan pastinya licin,
jalannya masih tanah merah, belum diaspal. Pasti yang tahu jalan di sono, tanya Sabirin tuh, begitulah cerita Nasihin, lantas Bang Saminan menyapa Sabirin. Hei Sabirin, lu bengong melulu, itu jalan di sono belum diaspal yah? Iya bang, itu jalannya masih tanah belum diaspal, jawab Sabirin pelan nampak ketakutan, mendengar cerita barusan, lalu Sabirin berbisik dalam hatinya, waduh, bisa berabe ini, si bandot tua dasar koplak. Ceritanya horor melulu serem menakutkan, gimana ini lagian entar aku pulang ke rumah lewat kuburan? Mana si Kanta kagak ada lagi? Duh, dasar sialan itu si penjol, cerita setan pocong kuntilanak mulu, bikin perut aku perih kesakitan beneran mules sembelit ketakutan. Kalau dia cerita lagi horor, sekalian aku beol di pos kamling ini, aku mules melilit kagak tahan. Biar si badot tahu rasa, begitu bisik Sabirin ngedumel mengancam dalam hatinya, kelihatannya percakapan Nasihin bareng Saminan masih berlanjut. Waduh, kasihan warga di sana, jalannya belum diaspal. Semoga saja Pak Kades secepatnya mengajukan usulan, supaya jalannya mulus segera diaspal. Ya, benar juga itu Nasihin, nanti ketemu Kades kasih tahu. Supaya jalan sana dirapihin, lantas diaspal. Lagian lu ingat apa kagak? Kejadian setahun lalu, ada anak bertiga, lagi berburu ke makam itu, pakai senapan angin, di atas pohon itu kan, banyak kelelawar, codot, kalong segala, terkadang burung hantu juga, suka pada berterbangan di pohon gede itu anak yang bertiga berburu kelelawar, codot, kalong, burung di sono, dari siang di kuburan berburu, hingga menjelang maghriban, begitu dia mau pulang, dua orang anak pada kesurupan, kerasukan jin, roh halus, nggak tahu jin tomang, atau jin kolong jembatan, itu anak yang kerasukan ngamuk, histeris teriak-teriak, sorot matanya tajam memerah. Lalu itu teman yang satunya, kelabakan lari sendirian, masuk kampung minta tolong sama warga, dia bilang sama warga, temannya ngamuk-ngamuk lagi kesurupan kerasukan di kuburan. Seketika warga mau maghriban, bergerombol datang ke kuburan, begitu dilihat, dua anak yang kerasukan itu, pada pingsan dekat kuburan, begitu diangkatnya dibawa digotong rame-rame, oleh warga banyakan. Itu anak yang kesurupan berontak ngamuk-ngamuk, lantas singgah di ruang sekolahan madrasah, dekat musola, itu yang kerasukan jin setan yang ngamuk ngecaprak, minta sosok anak gembrot, gempal, montok, gemoy, yang mirip-mirip kayak Sabirin begitu, tuh. Sontak Sabirin yang lagi duduk, di sudut pojok pos kamling semakin kecut, ciut pucat raut wajahnya meringis perut sembelit, lalu mingkem membisu dihantui ketakutan, teman-temannya mendengar cerita Bang Saminan, pada ketakutan, tiba-tiba terdengar suara nyaring burung hantu, tengah malam, hujannya mulai mereda, suara burung hantu dari atas pohon, nyaring suaranya menyeramkan, suasananya bikin tegang merinding bulu kuduk, begitu dilihatnya jam dinding pos kamling, sudah menjelang pukul 1 malam, dari kejauhan terdengar suara anjing lagi raung nyaring menggaung, terasa seram mencekam menakutkan, bikin tegang perasaan, hujan mulai mereda, lantas Bang Saminan bareng Bang Nasihin pergi pulang duluan, mau ganti pakaian dulu, pulang nonton baju celananya berasa basah, bikin gak betah. Kelihatannya itu anak-anak lagi pada berbisikan, akhirnya itu si Komar, Soleh dengan si Adin, bertiga mau pamitan, mau pulang duluan, karena sudah larut malam, hujan sudah reda. Lagian rumahnya juga pada berdekatan, tidak terlalu jauh dari tempat pos kamling ini. Seketika itu, Sabirin sambil duduk posisinya tak berubah. Protes keras, dia angkat bicara lantas melarangnya. Hai, Komar, kamu jangan dulu pulang, kasihan itu si Kanta, entar aku pulang sama siapa? Lagian si Kanta sendirian, entah ada di mana dia kasihan. Tak lama kemudian datang si Kanta, menghampiri pos kamling, itu pakaiannya basah kuyup, lusuh, sembari ngos-ngosan kecapean, dia sobatnya Sabirin, lantas ditanya, Hai Kanta, kamu kesasar di mana? Nampak si Kanta nggak bisa jawab. Kelagapan kelihatan kayak trauma, diselimuti perasaan ketakutan, tidak lama kemudian si Kanta bercerita. Sewaktu Kanta lagi asyik berjoget, seketika itu turun hujan lebat,
si Kanta lari pergi ikut sama bapak-bapak, berteduh di teras bengkel pinggir jalan di tempat gelap. Waktu ada bunyi petir menggelegar keras, tiba-tiba muncul sosok nenek-nenek dari belakang. Si nenek bilang ikut berteduh. Lantas si nenek bercakapan sama si bapak itu, aku diam saja nggak ada curiga. Begitu hujan deras lagi, mulai ada aroma kecium bau amis menyengat, lantas hujan mulai reda, itu si nenek tua, tiba-tiba tertawa keras cekikikkan nyaring mirip ODGJ lagi tertawa sendiri, ngacam mau nyekik si bapak itu, sontak bapak itu ngajak pergi sambil lari. Ayo Tong, cepat lari, itu siluman Tong, hati-hati. Itu siluman Nyi Kunti cepat lari. Sontak si bapak bareng aku kocar-kacir lari terbirit-birit. Aku lari sekuat tenaga ketakutan. Si bapak itu lari, lalu belok kiri, aku lurus lari kemari. Waduh aku masih kebayang itu wajah siluman menakutkan. Serem itu si nenek siluman mau mencekik si bapak-bapak. Begitu kata Kanta, cerita peristiwa yang barusan dialaminya. Namun dia agak kebingungan. Mau pulang bareng Sabirin, dia penakut juga, badan saja gemoy gembrot, tapi kagak ada nyalinya. Seketika Kanta bergumam dalam hati, gimana ini? Aku bingung baju pada basah begini, kedinginan, harus ada solusi ini. Aku mau pulang ke rumah tapi takut, apalagi lewat pohon angker kuburan. Begitu Sabirin berdua sama si Kanta lagi pada bengong, ketakutan gak karuan lagi pada kebingungan. Akhirnya, ini kesempatan bagi ketiga temannya, itu si Komar, si Soleh bareng si Adin, diam-diam tanpa basa-basi lagi, mereka pergi kabur duluan berlarian belingsatan, meninggalkan kedua temannya. Sungguh teganya mereka bertiga kabur pulang duluan. Tentu dengan sikap semacam ini, tidak ada perasaan solider sesama teman, yang lagi mengalami kesulitan dan kesusahan. Bagaimana dengan Sabirin berdua Kanta yang ditinggalkan temannya? Mereka kebingungan malang melintang, mau pulang merinding dihantui trauma rasa ketakutan. Ujung-ujungnya, Sabirin bareng si Kanta, pada mojok ngorok di pos kamling, ngeringkuk ngerengkol, pakaiannya basah kuyup lusuh, nampak berdua kedinginan. Tak lama kemudian, waktu pukul 2 malam, muncul Saminan bareng Nasihin, mau jaga ngeronda, lalu singgah menghampiri pos kamling, tiba-tiba, Saminan dikagetkan melihat dua sosok, nampak lagi ngerengkol di pos kamling, sontak Saminan kesal sambil ngecaprak ngedumel menggerutu. Walah, buset, ini bocah kayaknya ketakutan, kagak berani pulang, walah celaka ini urusan, bisa becek ini. Duh gawat, itu pantat celana si Sabirin, basah begitu disenter Nasihin. Itu celana Sabirin, meper basah di semen, nongol itu di celana ke lantai pada belepetan. Waduh ini beneran Nas, itu Sabirin dolmen, Nas. Sabirin beneran modal di semen, aromanya mana tahan lagi, bau jengki. Gua sejak tadi, di mari sudah curiga Nas. Lihat gelagat si Sabirin, duduk mojok kagak gerak kagak usik, diam gak karuan, dari tadi dia udah dolmen duluan. Ini lagi bocah, siapa ini? Kayaknya ini bocah, yang kesasar ketinggalan teman-temannya, namanya si Kanta, yang ditunggu-tunggu. Walah, kasihan juga ini anak, celana bajunya basah kuyup, lagian itu di celananya banjir di semen. Duh, ini bau pit lagi, bener-bener banjir bau pesing air kencing, si Kanta beneran ngompol Nas. Meper ke lantai bau pesing air kencing. Walah gua ketempuhan, itu anak bocah anteng saja, pada molor lagi ngorok. Gimana ini Nas? Gua kagak tega melihat itu anak, tidur basah kuyup begitu, pada kedinginan, kasihan ini bocah, tapi itu teman lainnya, pastinya sudah pada kabur pulang duluan, kagak ada tanggung jawabnya itu bocah. Mereka pergi begitu saja, kagak solider, nggak ada setia kawan sesama teman. Waduh, Nasihin, kita ketempuhan kena apesnya nih. Itu anak bocah mau diguyur air pakai ember, kasihan kagak tega bro. Walah, ngeronda malam ini, kebagian apesnya doang, baunya anyep lagi. Kisah punya cerita ini hanya cerita rakyat, pesan moral, cerita mengedukasi terinspirasi, lelucon hiburan, semoga bermanfaat bagi semuanya. Apabila dalam kisah cerita ini,
Terdapat nama pemeran, tempat dan peristiwa serta kejadian yang sama, ini hanya kebetulan saja, dan tidak ada unsur kesengajaan, serta mohon dimaafkan sebelumnya. Jangan lupa like, komen, share and subscribe, agar kita bisa lebih semangat lagi buat konten-konten berikutnya, supaya channel ini bisa lebih berkembang atas dukungan saudaraku-saudaraku semuanya. Terima kasih.